Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kororoh Nur Anissa, NPM 2341185 dari kelas Manajemen 23D. Pada video kali ini, saya akan menganalisis dua artikel yang telah diberikan, yaitu Uang Digital dan Kebijakan Moneter pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Uang digital yaitu bentuk yang tidak memiliki wujud fisik dan disimpan dalam bentuk digital. Uang ini dapat berupa saldo dalam rekening bank, kartu debit atau kredit, atau mata uang kripto seperti Bitcoin. Uang digital memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik melalui internet atau perangkat elektronik lainnya. Keuntungan uang digital antara lain kemudahan akses dan penggunaan, transaksi yang tepat dan cepat, efisien, serta memungkinkan pembayaran tanpa batas geografis. Selain itu, uang digital juga memungkinkan adanya inovasi dalam sistem pembayaran seperti aplikasi pembayaran mobile yang memudahkan penggunaan dalam bertransaksi. Namun, uang digital juga memiliki beberapa risiko dan kelemahan seperti risiko keamanan terhadap pencurian data atau dana, ketergantungan pada teknologi yang rentan terhadap gangguan atau kegagalan sistem, serta potensi untuk digunakan dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam digital ini, uang digital semakin populer dan menjadi bagian penting dalam sistem pembayaran global. Perkembangan teknologi yang terus mendorong inovasi dalam uang digital untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Setelah itu ada kebijakan moneter, yaitu tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah yang beredar dalam perekonomian. Contohnya di Indonesia, tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan menciptakan kondisi moneter yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bank sentral menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan tersebut, instrumen-instrumen tersebut antara lain ada: pertama, suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan untuk mengatur tingkat pinjaman dan investasi dalam perekonomian. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung mengurangi belanja konsumen dan investasi, sementara suku bunga yang lebih rendah mendorong aktivitas. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar di pasar. Tindakan ini dapat mempengaruhi likuiditas pasar dan suku bunga jangka pendek. Dan yang ketiga ada rasio cadangan wajib.
Bank sentral dapat menetapkan rasio cadangan yang harus dipertahankan oleh bank-bank komersial. Dengan menaikkan rasio cadangan, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang keempat, ada kredit selektif. Bank sentral dapat memperlakukan kebijakan kredit selektif untuk menggerakkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap prioritas bagi pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada forward guidance. Bank sentral dapat memberikan sinyal atau panduan kepada pasar mengenai kebijakan moneter yang akan diambil di masa depan untuk menggerakkan harapan pasar dan perilaku ekonomi. Jadi, kebijakan moneter yang efektif dapat membantu mencapai stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan moneter juga memiliki dampak yang perlu dipertimbangkan, seperti potensi untuk menciptakan gelombang aset, ketimpangan ekonomi, dan risiko keuangan. Dalam menjalankan kebijakan moneter, bank sentral harus mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Secara keseluruhan, kebijakan moneter yang tepat, waktu konsisten, dan transparan dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.